Malam ini, malam Jumat. Malam di mana batas antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi begitu tipis. Angin terasa lebih dingin, kegelapan semakin pekat, dan suara jangkrik seperti iringan yang menambah rasa sepi. Di malam seperti ini, orang tua kita dulu sering berpesan, jangan keluar sembarangan, jangan mengikuti suara tangisan samar, dan jangan pernah menjawab jika ada seseorang memanggil namamu dari kegelapan. Karena bisa jadi, itu bukan manusia. Salah satu kisah horor yang paling sering muncul di berbagai belahan dunia adalah tentang sosok wanita menangis. Dalam bahasa Inggris, ia dikenal sebagai Weeping Lady. Ia bisa muncul dengan berbagai nama, pakaian berbeda, wajah yang berbeda, tetapi selalu membawa satu hal yang sama, tangisan. Tangisan itu bukan sekadar suara. Tangisan itu adalah pertanda. Kadang pertanda kesedihan abadi, kadang pertanda bahwa ada roh gentayangan di sekitarmu, dan kadang pertanda kematian yang sebentar lagi akan datang. Di banyak negara, legenda Weeping Lady berakar dari kisah nyata atau tragedi lama. Seorang ibu yang kehilangan anaknya, seorang istri yang dikhianati, seorang gadis yang mati sebelum pernikahannya. Tragedi itu membuat arwah mereka tak bisa tenang, menjelma menjadi sosok wanita menangis yang menghantui lokasi kematiannya. Malam ini, kita akan berkeliling dunia. Kita akan mendengarkan kisah-kisah Weeping Lady yang paling terkenal, yang hingga kini masih dipercaya masyarakat. Dari tepi sungai Meksiko, sumur tua di Jepang, jalanan angker di Filipina, hingga kastil gelap di Eropa. Matikan lampu kamar Anda, biarkan hanya suara saya yang menemani. Dan dengarkan baik-baik, inilah Weeping Lady, hantu wanita menangis. 1. La Llorona, Meksiko. La Llorona adalah salah satu legenda paling terkenal di Amerika Latin. Namanya berarti, sang perempuan menangis. Cerita ini begitu populer, bahkan menjadi bagian dari budaya Meksiko hingga sekarang. Kisahnya berawal dari seorang wanita cantik yang jatuh cinta kepada seorang pria bangsawan. Ia rela meninggalkan segalanya demi cinta itu. Namun ketika pria itu mengkhianati dan meninggalkannya, amarah dan kesedihan menelan jiwanya. Dalam keputusasaan, ia menenggelamkan anak-anaknya sendiri ke sungai. Saat kesadarannya kembali, ia menyesal, lalu membunuh dirinya sendiri. Sejak saat itu, tangisnya bergema di sepanjang tepi sungai. Banyak yang mengaku mendengar suara tangis lirih di malam sepi, memanggil, "Miss Hijos, anak-anakku." La Llorona dipercaya suka menyesatkan orang, terutama anak-anak, agar ikut dibawa ke alam kematian. Bagi masyarakat Meksiko, mendengar tangisnya adalah tanda bahaya. 2. Okiku, Jepang. Di Jepang, ada legenda terkenal bernama Okiku, hantu wanita menangis dari kisah Bancho Sarayashiki. Okiku adalah seorang pelayan rumah tangga yang setia. Namun ia difitnah mencuri sebuah piring pusaka, lalu dibunuh dengan kejam oleh majikannya. Tubuhnya dilempar ke dalam sumur. Sejak itu, arwah Okiku bangkit menjadi sosok hantu wanita menangis. Setiap malam, ia terdengar menghitung piring satu persatu. 1, 2, 3, hingga 9. Ketika tiba pada piring ke-10 yang hilang, ia menangis keras dengan suara memilukan. Suara tangisan itu dipercaya membuat siapapun yang mendengarnya kehilangan akal. Di Jepang, kisah Okiku begitu populer hingga sumur tempat ia mati masih dianggap angker sampai sekarang. 3. White Lady, Filipina. Di Manila, Filipina, ada urban legend yang sangat terkenal, White Lady of Balete Drive. Ia adalah sosok wanita berpakaian putih yang menangis di pinggir jalan. Banyak pengemudi taksi mengaku melihatnya menyeberang tiba-tiba atau duduk diam di kursi belakang mereka. Tangisannya sering membuat pengendara kehilangan konsentrasi hingga celaka. Wajahnya digambarkan pucat, sering tertutup rambut panjang, dengan mata kosong berair mata darah. Masyarakat percaya, ia adalah arwah gadis muda yang mati terbunuh di jalan itu. Hingga kini, Balete Drive dikenal sebagai salah satu jalan paling berhantu di dunia. 4. Banshee, Irlandia.
Di Irlandia, sosok wanita menangis dikenal dengan nama Banshee. Ia bukan sekadar hantu, melainkan pembawa pesan kematian. Tangisannya disebut kening, jeritan panjang yang menandakan ada seseorang dari keluarga besar yang akan meninggal. Banshee digambarkan sebagai wanita pucat dengan mata merah karena terlalu sering menangis. Kadang ia tampak seperti wanita tua berkerudung, kadang seperti gadis muda bergaun putih. Suara tangisannya begitu menyeramkan, membuat darah orang yang mendengarnya beku seketika. Masyarakat Irlandia percaya, jika Banshee terdengar meratap di dekat rumahmu, maka seseorang akan mati dalam waktu dekat. 5. The Red Lady of Huntingdon College, Amerika Serikat. Di Alabama, Amerika Serikat, ada kisah hantu mahasiswi yang dikenal sebagai Red Lady. Ia bunuh diri di asrama karena kesepian dan penolakan. Sejak itu, lorong kampus sering dipenuhi suara tangisan lirih di malam hari. Sosoknya terlihat berjalan mengenakan gaun merah panjang, wajahnya pucat dan berair mata. Tangisannya membuat mahasiswa baru ketakutan, terutama mereka yang tinggal di gedung tua kampus. Banyak saksi mengaku pintu kamar mereka diketuk, lalu terdengar suara isak tangis tepat di depan pintu. 6. White Lady, Eropa. Legenda White Lady tidak hanya ada di Filipina, tetapi juga di banyak negara Eropa. Ia biasanya muncul di kastil tua, lorong gelap, atau jembatan. Kisahnya hampir selalu sama. Seorang wanita mati karena cinta yang dikhianati, lalu arwahnya terjebak di antara dunia hidup dan mati. Tangisannya terdengar lirih, membuat bulu kuduk merinding. Orang percaya, melihat White Lady adalah pertanda kemalangan. Di Jerman, Inggris, hingga Belanda, banyak kastil mengaku dihantui sosok White Lady yang menangis abadi. 7. La Sayona, Venezuela. Di Venezuela, dikenal hantu wanita menangis bernama La Sayona. Ia awalnya seorang istri yang membunuh suaminya karena pengkhianatan. Namun setelah itu, arwahnya tidak pernah tenang. La Sayona sering muncul di jalanan desa, menangis pilu. Ketika ada pria yang mendekat, sosoknya berubah cantik dan menggoda. Namun begitu ia dekat, wajahnya berubah menjadi mengerikan, dan ia menyerang pria itu hingga mati. Tangisannya menjadi umpan bagi para korban. 8. Pontianak, Kuntilanak, Asia Tenggara. Di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, ada legenda tentang kuntilanak atau Pontianak. Ia adalah arwah wanita yang meninggal saat melahirkan, lalu gentayangan dengan tangisan memilukan. Tangisan itu punya arti, jika terdengar jauh berarti ia dekat, jika terdengar dekat berarti ia jauh. Sosoknya wanita berambut panjang, berpakaian putih, dengan wajah rusak mengerikan. Banyak kisah orang tersesat di hutan lalu mendengar tangis lirih, hingga akhirnya melihat sosok kuntilanak muncul dari balik pohon. Tangisannya bukan sekadar tanda duka, melainkan juga peringatan akan kematian. Dari Meksiko hingga Jepang, dari Filipina hingga Irlandia, cerita tentang hantu wanita menangis selalu punya pola yang sama. Mereka adalah simbol kesedihan abadi, kehilangan, dan tragedi yang tak pernah selesai. Tangisan menjadi senjata, sekaligus jeritan duka yang berubah jadi teror. Masyarakat di berbagai belahan dunia memaknainya berbeda. Di Meksiko, La Llorona adalah peringatan bagi anak-anak agar tidak bermain di sungai malam-malam. Di Irlandia, Banshee adalah pertanda kematian. Di Asia Tenggara, kuntilanak adalah pengingat bahwa kematian seorang ibu tidak pernah tenang jika ia meninggal tragis. Weeping Lady, dalam segala bentuknya, selalu hadir untuk menakuti, memperingatkan, atau menghukum. Weeping Lady adalah wajah universal dari kesedihan manusia yang berubah menjadi horor. Ia ada di sungai, di jalanan, di kastil tua, bahkan di kampus. Tangisannya terdengar di mana-mana, dari satu benua ke benua lain. Dan malam ini, mungkin saja, jika kamu mendengar suara tangisan samar dari luar jendela, jangan buru-buru mengintip. Karena bisa jadi, itu bukan manusia yang sedang berduka. Itu adalah Weeping Lady
yang mencari teman untuk menangis bersamanya. Selamat malam, dan selamat tidur, kalau berani.